Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Hai, namaku Maya, dan ini kisah nyata yang mungkin terdengar kayak sinetron, tapi ini benar-benar terjadi di hidupku. 6 tahun lalu, aku masih percaya bahwa pernikahan itu selamanya. Aku percaya suamiku Raka adalah pria yang akan selalu menjaga aku dan anak kami, Dava. Meski hidup kami nggak pernah mewah. Waktu itu Dava baru berusia 3 tahun. Dia anak yang ceria, suka tertawa, dan selalu memeluk kakiku tiap kali aku pulang dari jualan nasi bungkus. Tapi semuanya berubah dalam sekejap. Saat kecelakaan itu terjadi, Dava jatuh dari lantai 2 rumah nenek. Tulang punggungnya cedera. Dokter bilang dia mungkin nggak akan bisa jalan lagi. Aku hancur. Tapi Raka, awalnya dia baik. Dia menangis peluk aku bilang, "Kita pasti bisa sembuhin Dava sayang." Tapi perlahan-lahan dia berubah, dia mulai pulang malam. Kadang nggak pulang sama sekali. Kalau aku tanya jawabannya cuma, "Lagi sibuk kerja." Tapi aku tahu, sesuatu nggak beres. Aku coba diam. Aku pikir mungkin dia stres. Mungkin dia butuh waktu. Aku bahkan rela nggak beli baju baru. Nggak makan enak, asal Dava bisa dapat terapi. Aku jual perhiasan kawinanku. Cincin emas yang dulu dia pasang di jari aku dengan senyum lebar. Tapi semakin aku berkorban, semakin dia menjauh. Sampai suatu malam dia pulang jam 2 pagi. Bajunya wangi parfum wanita. Aku tanya, "Kamu sama siapa?" Dia cuma nyengir. "Ngapain curiga mulu?" Aku capek, Maya. Capek lihat rumah kayak rumah sakit. Capek lihat Dava yang nggak berubah. Aku terdiam. Jantungku kayak dihantam palu. "Dava itu anakmu juga, Raka," kataku pelan. Dia geleng-geleng kepala. "Aku nggak minta dia jadi begini. Aku pengen punya anak normal. Bisa main bola. Bisa jalan bareng ayahnya. Bukan begini," aku nangis. Tapi nggak keluar suara. Cuman air mata yang jatuh pelan di pipi. Malam itu dia tidur di sofa. Dan aku begadang sambil gendong Dava yang demam. Anakku cuma bisa bilang, "Ibu, ayah marah sama aku ya." Aku peluk dia erat-erat. "Enggak, Nak, ayah cuma lagi bingung." Tapi dalam hati, aku tahu, Raka udah nggak mau jadi ayah lagi. Dan puncaknya terjadi seminggu setelah itu. Pagi itu, langit mendung. Dava lagi latihan pegang sendok, perlahan, tapi dia nggak nyerah. Aku senyum lihat usahanya. Tapi senyumku langsung hilang saat Raka muncul di depan pintu. Bawa koper. "Ibu, ayah bawa tas," kata Dava polos. Aku berdiri. "Kamu mau kemana?" Dia nggak lihat mata aku. "Aku pergi, Maya." "Pergi? Maksud kamu?" Aku nggak tahan. Hidup kayak gini, nggak ada harapan. Aku ketemu orang yang ngerti aku. Dia nggak bawa beban kayak kalian. Aku gemetar. "Kalian? Kamu bilang kalian? Dava itu darah dagingmu." Dia tarik napas dalam. "Mungkin dulu ya. Tapi sekarang, dia cuma penghalang buat aku maju." Aku nggak bisa ngomong. Badanku lemes. Tapi aku masih sempat tanya, "Siapa dia?" Dia diam sebentar. Lalu bilang, "Nadia, kamu pasti pernah lihat dia di medsosku. Nadia, cewek kantornya. Yang fotonya sering muncul di story Instagram Raka. Awalnya cuma teman kerja. Ternyata, tanpa pamit dia angkat koper dan jalan keluar." Dava menangis merangkak pelan ke arah pintu. "Ayah, jangan pergi." Tapi Raka ini nggak berhenti. Nggak menoleh. Bahkan nggak bilang maaf. Pintu dikunci dari luar. Dan aku tinggal berdua sama anak yang lumpuh. Di rumah yang tiba-tiba terasa sangat kosong. Aku peluk Dava erat. Badannya gemetar. Aku janji dalam hati, selama aku masih hidup, aku nggak akan biarkan kamu merasa sendirian. Tapi malam itu, aku nangis sampai mata bengkak. Bukan karena Raka pergi, tapi karena dia pergi seolah-olah kami bukan keluarganya lagi. Dan yang paling sakit, dia pergi demi wanita yang bahkan nggak rela menunggunya selama 6 bulan, apalagi 6 tahun. Tapi aku nggak tahu itu waktu itu. Yang aku tahu cuma satu. Mulai besok, aku harus jadi ayah dan ibu buat Dava. Dan itu, awal dari perjuangan yang nggak pernah aku bayangin sebelumnya. Hari pertama setelah Raka pergi, rasanya kayak dunia berhenti berputar. Aku bangun jam 4 pagi. Biasanya dia yang siapin kopi buat aku. Tapi sekarang,
Aku sendiri yang harus bangun, masak nasi, siapin susu buat Dava, sambil nahan tangis biar dia nggak ikut sedih. Dava masih sering nangis minta ayah. Aku cuma bisa bilang, ayah lagi kerja jauh nak, tapi ibu di sini ya. Ibu nggak akan pergi. Dan itu bukan cuma janji. Itu sumpah, tapi masalahnya, uang tabungan habis. Listrik sempat diputus karena telat bayar. Aku malu minta bantuan ke keluarga, apalagi ke mertua yang dari dulu memang nggak suka sama aku. Jadi, aku putusin, aku harus cari kerja. Apa aja. Pagi-pagi buta, aku titipin Dava ke tetangga sebelah. Bu Siti, janda tua yang baik banget. Dia rela jaga Dava meski aku cuma bayar 10.000 sehari. Lalu aku jalan kaki 3 kilometer ke pasar, bawa nasi bungkus yang aku masak semalam. Awalnya cuma laku 5 bungkus. Kadang malah nggak laku sama sekali. Tapi aku nggak nyerah. Aku coba ganti lauk, tambah sambal, bungkusnya rapiin. Pelan-pelan, langganan mulai banyak. Tapi itu belum cukup. Siangnya, aku ambil jahitan dari penjahit langganan. Nggak dibayar harian, cuma per potong. Kadang tangan aku lecet karena mesin jahit rusak. Tapi aku tetap jahit sampai jam 10 malam, sambil sesekali cek Dava yang tidur di kasur tipis. Dan malam-malam, kalau Dava demam atau menangis kesakitan, aku gendong dia pelan-pelan, usap punggungnya, nyanyiin lagu yang dulu sering Raka nyanyiin. Tapi sekarang, lagu itu cuma jadi kenangan pahit. Yang bikin aku kuat, senyum Dava, meski dia nggak bisa jalan. Dia selalu bilang, "Ibu cantik." Kalau aku capek, dia usap pipiku pakai tangannya yang kecil. Dia nggak pernah protes meski makan nasi sama kecap berhari-hari, anakku. Lebih kuat dari yang aku kira. Tapi tetap aja, ada hari-hari di mana aku nangis diam-diam di kamar mandi. Nangis karena nggak punya uang buat beli popok. Nangis karena terapi Dava mahal banget. Nangis karena rasanya, dunia ini kejam banget sama aku. Sampai suatu hari, di pasar, aku ketemu ibu-ibu yang anaknya juga lumpuh. Namanya Mbak Yuni. Dia lihat aku bawa Dava pakai kain gendong yang udah lusuh. "Kamu sendirian urus dia?" tanyanya. Aku cuma angguk, dia peluk aku. "Aku dulu kayak kamu. Tapi sekarang anakku udah bisa pegang pensil. Bahkan sekolah inklusi." Aku nangis di pelukannya. Pertama kalinya dalam 3 bulan, aku nangis di depan orang lain. Mbak Yuni kasih aku nomor komunitas orang tua anak disabilitas. Di sana, aku belajar banyak. Terapi gerak, stimulasi saraf, bahkan cara bikin alat bantu sederhana dari barang bekas. Aku mulai terapin itu ke Dava. Setiap pagi, 15 menit latihan gerak. Awalnya dia nangis kesakitan, tapi lama-lama dia mulai bisa angkat tangannya sendiri. Dan hari itu, hari paling ajaib dalam hidupku. Dava pegang jari aku. Lalu bilang pelan, "Ibu, aku mau sembuh." Aku peluk dia erat-erat. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Karena aku tahu, kami masih punya harapan. Dari situ, semangatku makin kuat. Aku bikin akun Instagram, cerita perjalanan Dava. Awalnya cuma dikasih like sama tetangga, tapi lama-lama, videoku viral. Orang-orang mulai kirim donasi. Ada yang kirim kursi roda bekas, ada yang bayarin terapi, bahkan ada dokter muda yang nawarin bantu gratis. Aku nggak percaya, tapi aku terima semua itu dengan hati terbuka. Dan yang paling penting, aku mulai percaya lagi. Bukan sama laki-laki, tapi sama diriku sendiri. Aku bukan cuma istri yang ditinggal. Aku ibu yang berjuang, dan aku nggak akan biarkan siapapun meremehkan anakku lagi. Ini waktu itu aku baru selesai jualan di pasar. Badan capek banget, tapi aku buru-buru pulang karena Dava janji mau coba pegang sendok sendiri. Aku bawa nasi bungkus buat dia. Lauknya cuma telur ceplok, tapi aku masak dengan senyum. Di depan rumah, ada motor matic warna putih parkir. Aku mikir, mungkin tetangga. Tapi ternyata, ada cewek muda turun dari motor, pakai jas lab, rambut diikat rapi, dan bawa tas besar. "Ibu Maya?" Tanyanya sopan, aku bingung. "Iya saya." "Ada yang bisa dibantu?" Dia senyum. "Saya Dr. Lina. Kemarin saya lihat video ibu di Instagram tentang terapi Dava. Saya terharu banget. Dan saya mau bantu." Awalnya aku curiga. Soalnya udah beberapa kali ada orang nawarin bantuan. Ujung-ujungnya minta bayaran atau malah minta endorse. Tapi Dr. Lina beda. Dia duduk di lantai bareng Dava. Nggak peduli lantai kotor atau enggak. Dia periksa gerakan tangan Dava, tanya riwayat cedera, bahkan pegang kakinya pelan-pelan. Menurut ibu, dia benar-benar nggak bisa gerak atau cuma takut? Tanyanya, aku jawab jujur. Dia pernah coba berdiri, tapi langsung nangis. Aku nggak tega maksa. Dr. Lina angguk. Cedera tulang belakangnya nggak separah yang ibu kira.
sarafnya masih aktif. Cuman butuh stimulasi yang tepat. Dan yang paling penting, dia butuh percaya diri. Lalu dia bilang sesuatu yang bikin aku terdiam. Saya mau kasih terapi eksperimental buat Dava. Gratis, tanpa syarat. Aku hampir nangis di tempat. Kenapa mau bantu kami? Dia lihat aku, matanya tulus. Karena dulu ibu saya juga sendirian urus adik saya yang lumpuh. Dan gak ada yang bantu dia. Saya gak mau ada ibu lain yang ngerasain itu lagi. Sejak hari itu, Dr. Lina datang seminggu 3 kali. Bawa alat terapi sederhana, kadang bawa mainan sensorik, bahkan bawa buku panduan buat aku pelajari. Dan perlahan, Dava mulai berubah. Pertama, dia bisa gerakan jari-jarinya dengan sadar. Lalu, dia bisa pegang gelas sendiri, meski sempat jatuh 10 kali. Dan suatu pagi, dia pegang tangan aku lalu bilang, "Ibu, aku mau coba berdiri." Aku gemetar, tapi aku bantu dia. Dr. Lina pegang satu sisi, aku pegang sisi lain. Dava menahan napas, lalu dia berdiri, cuma 3 detik. Tapi itu detik paling berharga dalam hidupku. Aku nangis sambil ketawa. Dava juga ketawa. Pertama kalinya dia ketawa sejak Raka pergi. Aku rekam momen itu, upload ke Instagram. Video itu viral dalam 24 jam. Bukan cuma like dan komen, tapi donasi mulai mengalir. Ada yang kirim uang buat beli alat bantu jalan. Ada yang kirim susu khusus buat anak disabilitas. Bahkan ada komunitas renang yang nawarin Dava latihan gratis. Katanya, air bisa bantu gerakan otot tanpa beban. Aku mulai punya harapan baru. Dava nggak cuma bisa sembuh, dia bisa jadi luar biasa. Dan yang paling aku syukuri, aku nggak sendirian lagi, tapi di balik semua kebahagiaan ini, ada satu hal yang masih mengganjal. Setiap kali Dava berhasil sesuatu, dia selalu tanya, "Kalau ayah lihat dia bangga nggak, Bu?" Aku cuma peluk dia. "Ayah nggak penting, Nak. Yang penting ibu bangga. Dunia juga bakal bangga." Tapi dalam hati aku berharap, suatu hari Raka bakal lihat semua ini, dan dia bakal nyesel bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan kesempatan jadi bagian dari keajaiban ini. Dan gak lama setelah itu, doaku terkabul. Tapi bukan dalam cara yang aku kira. Raka kembali. Bukan dengan permohonan maaf, tapi dengan sikap sombong, seolah-olah dia masih punya hak atas hidup kami. Dan di depan tetangga-tetangga yang dulu lihat aku jualan nasi bungkus, dia nyeletuk dengan nada meremehkan. "Gimana kabar anak cacatmu?" Aku diam. Tapi dalam hati aku udah siap, karena sekarang aku bukan lagi istri yang lemah, aku ibu yang kuat, dan anakku bukan lagi anak cacat yang dia tinggalkan. Setelah donasi mulai mengalir, aku nggak langsung beli baju baru atau makan enak. Aku simpen semuanya buat Dava. Beli alat bantu jalan yang bagus, bayar terapi lanjutan, bahkan daftar dia ke sekolah inklusi. Tapi yang paling penting, aku sadar. Aku nggak bisa terus-terusan ngandelin bantuan orang. Aku harus punya penghasilan tetap. Yang cukup buat nutupi kebutuhan Dava, dan mungkin, suatu hari, buat kuliah dia. Jadi, aku putusin buka usaha kecil-kecilan dari rumah. Awalnya cuma jualan stiker dan gantungan kunci bertema anak hebat. Aku desain sendiri, cetak di tukang print dekat rumah, lalu jual lewat Instagram. Tapi nggak laku-laku banget. Sampai suatu hari, aku lihat Dava kesulitan pegang gelas karena tangannya masih lemah. Aku bikin pegangan khusus dari busa bekas, nyaman, ringan, dan bisa dicuci. Tetangga lihat, langsung minta dibikinin buat anaknya yang autis. Lalu temannya minta juga, lalu temannya. Aku kepikiran, kenapa nggak jualan alat bantu sederhana buat anak disabilitas? Aku riset, tanya Dr. Lina, bahkan ikut pelatihan UMKM dari Dinas Sosial. Dengan sisa donasi dan tabungan kecil, aku beli bahan, busa, karet, kain katun, dan resleting. Aku bikin. Pegangan sendok anti-slip alas, duduk empuk buat kursi roda sarung, tangan sensorik buat latihan genggam aku. Kasih nama usaha kecilku. Tangan kecil, karena dari tangan kecil Dava, lahir ide besar ini. Awalnya cuma jual online. Tapi lama-lama, ada toko mainan edukatif yang nawarin kerja sama. Bahkan komunitas disabilitas di kota sebelah pesan 50 set sekaligus. Penghasilanku mulai stabil. Nggak kaya, tapi cukup buat bayar listrik, beli susu Dava, dan daftar kuliah malam buat aku sendiri. Iya, aku daftar kuliah jurusan terapi okupasi. Bukan cuma buat bantu Dava, tapi buat bantu ibu-ibu lain yang kayak aku dulu. Sendirian, bingung, dan hampir nyerah.
Dan Dava, dia makin luar biasa. Dia udah bisa jalan pakai walker. Dia ikut latihan renang di kolam komunitas. Dan ternyata di air dia geraknya luas banget. Pelatihnya bilang, Dava punya bakat alami. Dia bisa jadi atlet. Aku cuma bisa geleng-geleng sambil senyum. Anak yang dulu disebut cacat sama ayahnya. Sekarang dilatih jadi juara. Tapi tetap aja, ada satu hal yang nggak berubah. Setiap malam sebelum tidur, Dava selalu pegang fotonya waktu kecil, pas dia masih sering digendong Raka. Ibu, ayah pernah sayang sama aku kan? Tanyanya pelan, aku peluk dia. Pernah, nak. Tapi sayang itu nggak cukup kalau nggak dijaga. Aku nggak mau bohong. Tapi aku juga nggak mau rusak kenangan kecilnya. Yang penting sekarang, aku dan Dava punya rumah, punya usaha, punya mimpi. Dan yang paling aku banggain, kami nggak butuh Raka buat jadi bahagia. Tapi hidup emang suka ngasih kejutan. Beberapa minggu setelah usaha tangan kecil mulai dikenal, aku lihat mobil tua parkir di depan rumah. Pintu terbuka, dan keluar orang yang wajahnya udah kubuang dari memori. Raka, dia kelihatan kurus. Bajunya lusuh, matanya sayu, tapi yang bikin aku langsung waspada. Dia datang bukan buat minta maaf, dia datang karena butuh tempat tinggal. Kenyamanan kami diusik oleh satu orang yang seharusnya udah hilang dari hidup kami selamanya. Ya, Raka kembali, bukan lewat telepon, bukan lewat pesan, tapi muncul langsung di depan rumah. Seperti hantu masa lalu yang nggak diundang, waktu itu sore. Dava lagi latihan jalan di halaman, pegang walkernya erat-erat. Aku duduk di teras, packing pesanan tangan kecil. Tiba-tiba aku dengar suara mobil tua berhenti, aku angkat kepala. Dan jantungku langsung berhenti. Raka 6 tahun nggak ketemu, dia kelihatan hancur. Rambutnya acak-acakan, baju kemeja kusut, sepatunya bolong di bagian tumit. Tapi yang paling bikin aku mual, dia masih pakai jam tangan mahal yang dulu dibeli pakai uang tabungan Dava buat terapi. Dia jalan pelan ke teras. Matanya lihat Dava dulu, sebentar cuma sekejap, lalu alih ke aku. Maya. Suaranya serak. Aku boleh masuk? Aku nggak berdiri. Nggak nyapa. Cuma tanya dingin, mau apa? Dia tarik napas. Aku butuh bantuan. Aku ketawa, pendek sinis. Kamu ninggalin kami waktu kami butuh bantuan. Sekarang giliran kamu butuh, kamu datang ke sini. Dia diam. Lalu bilang pelan, Nadia kabur. Bawa semua uangku. Bahkan anak yang dia kandung ternyata bukan darahku. Dia selingkuh sama bosnya. Aku nggak kaget. Malah ngerasa kasihan. Tapi bukan kasihan yang bikin aku mau nerima dia balik. Terus, tanyaku datar. Mertuaku usir aku. Teman-teman pada jauh, aku nggak punya tempat tinggal. Aku nggak punya siapa-siapa. Dia lihat Dava lagi. Kali ini lebih lama. Dia udah bisa jalan? Bukan urusanmu. Potongku tegas. Dia menunduk. Aku tahu aku salah, Maya. Aku minta maaf. Aku mau balik. Aku mau jadi ayah buat Dava lagi. Dava berhenti latihan. Dia dengar semua. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia nggak nangis. Cuma pegang walkernya erat. Aku berdiri, jalan pelan ke depan Raka. Cukup dekat buat dia dengar tiap kataku. Tapi cukup jauh buat dia tahu. Batas kami udah jelas. Dengerin baik-baik. Raka, kataku pelan, tapi tajam. Kamu pergi waktu Dava butuh ayah paling banget. Waktu dia demam, kamu nggak ada. Waktu dia pertama kali pegang sendok, kamu nggak ada. Waktu dia berdiri pertama kali, kamu malah sibuk sama pelakor. Aku lihat matanya berkedip cepat. Tapi aku lanjut. Kamu nggak punya hak bilang mau jadi ayah sekarang. Karena jadi ayah itu bukan cuma soal darah. Itu soal hadir. Dan kamu udah absen selama 6 tahun. Dia coba protes. Tapi aku keluargamu. Keluarga nggak pergi pas susah. Suaraku naik. Keluarga nggak bilang anaknya cacat terus ninggalin dia kayak sampah. Dava menunduk. Aku langsung menyesal. Aku jalan ke dia peluk erat. Maaf nak, ibu nggak marah sama kamu. Dia geleng. Ibu bener. Aku juga nggak butuh ayah. Kalimat itu bikin Raka pucat. Dia mundur selangkah. Jadi, aku nggak boleh balik? Aku jawab tanpa ragu. Rumah ini bukan milikmu lagi. Tapi kalau kamu butuh makan, aku bisa kasih nasi bungkus. Itu aja. Selebihnya, kamu urus hidupmu sendiri. Dia diam lama, lalu pergi tanpa kata. Tapi beberapa hari kemudian, dia datang lagi. Kali ini, di depan tetangga-tetangga yang dulu lihat aku jualan nasi, dan dengan nada sombong, seperti dia masih punya kuasa, dia nyeletuk. Gimana kabar anak cacatmu? Aku langsung tahu. Dia nggak datang buat minta maaf. Dia datang buat nunjukin bahwa dia masih bisa meremehkan kami. Tapi dia nggak tahu satu hal. Anak yang dulu dia sebut cacat, sekarang jauh di atas dia.
Waktu itu siang. Tetangga pada ngumpul di depan rumah Bu Siti. Ada arisan bulanan. Aku lagi bantu Dava latihan jalan ke kolam renang, pakai walker barunya yang warna biru. Tiba-tiba, suara mobil tua lagi. Raka turun, kali ini bajunya agak rapi, rambut disisir, tapi matanya masih penuh kesombongan. Dia jalan ke tengah kerumunan, senyum kecut. Lalu dengan suara keras, cukup biar semua dengar, dia nyeletuk. "Gimana kabar anak cacatmu, Maya?" "Hening!" Semua tetangga diam. Ada yang saling pandang. Ada yang langsung lihat aku. Aku berhenti jalan. Napas aku berat. Tapi aku nggak marah, aku malah tersenyum tipis. "Masuk aja," kataku tenang. Lihat sendiri, dia bingung. Tapi ikut aku masuk rumah, Dava di belakang. Pegang walkernya erat. Matanya waspada. Tapi aku pegang bahunya pelan. "Tenang, nak. Ibu yang urus." Aku bawa Raka ke ruang tamu, tapi nggak suruh dia duduk. Aku jalan ke kamar Dava, ambil sesuatu dari lemari. Lalu balik, kasih ke dia. Itu medali perunggu. Dan surat penghargaan, juara 3 renang para anak tingkat nasional, Dava Pratama. Raka mengerutkan dahi. "Ini mainan?" Aku nggak jawab, cuma teriak ke Dava. "Nak, mainin lagu itu lagi dong." Dava mengangguk. Dia jalan pelan, tanpa walker, ke sudut ruangan, duduk di bangku piano kecil yang aku beli dari hasil jualan tangan kecil. Lalu, dia mainkan lagu You Raise Me Up, bukan cuma main. Dia main sempurna. Tangannya lincah di tut, matanya fokus. Tubuhnya tegak, nggak goyah sedikit pun. Raka mulai gelisah. "Ini anakku?" Aku lihat matanya. Dia mulai pucat. Sebelum dia sempat ngomong lagi, aku bawa dia ke kamar. Di dinding, penuh foto. Dava di podium, pegang medali Dava latihan renang. Otot lengannya kelihatan Dava jadi pembicara di acara disabilitas Dava bareng Dr. Lina. Ketawa lebar. "Dia nggak cuman bisa jalan, Raka," kataku pelan. "Dia jadi atlet. Dia jadi inspirasi. Dia bahkan diajarin main piano sama pelatih dari Jakarta. Gratis. Karena mereka lihat potensinya." Raka gemetar. "Tapi, waktu itu dokter bilang dia nggak akan bisa." Dokter bilang, "Mungkin." "Kamu yang bilang nggak akan pernah." Aku tatap matanya. "Kamu pergi karena malu, tapi dia berjuang karena cinta. Dia mundur selangkah." Aku nggak tahu." "Kamu nggak perlu tahu," potongku. "Karena selama 6 tahun, kamu nggak pernah tanya. Kamu cuma datang sekarang buat ngeledek." Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Di luar, tetangga pada diam. Tapi aku tahu, mereka semua lihat. Lalu Dava datang. Berdiri di ambang pintu. Tingginya hampir sepinggang Raka sekarang. Dia lihat ayahnya. Tenang. Dewasa. Lalu bilang dengan suara jelas, "Ayah, aku dengar kamu bilang aku cacat." Dia tarik napas. "Tapi lihat sekarang, aku bisa jalan, aku bisa renang, aku bisa main piano. Dan yang paling penting, aku punya ibu yang enggak pernah nyerah." Raka jatuh duduk di lantai. Tangannya gemetar. "Maaf, aku enggak tahu." Aku lihat dia, bukan dengan benci tapi dengan kasihan. "Kamu enggak perlu minta maaf ke aku. Minta maaf ke Dava. Kalau kamu berani." Tapi Dava cuma geleng. Ibu bilang, "Orang yang pergi enggak layak dimaafin, kecuali dia benar-benar berubah." Dia lihat Raka sekali lagi. "Kamu belum berubah ya." Dan disitulah Raka akhirnya nangis. Bukan karena kehilangan kami, tapi karena sadar. Dia kehilangan kesempatan jadi bagian dari keajaiban ini. Beberapa hari setelah Raka pergi, lagi aku lihat Dava jadi pendiam. Dia masih latihan renang, masih senyum ke pelatihnya, tapi matanya beda. Ada beban. Malam itu pas aku mau tidur, dia ketuk pintu kamarku. "Ibu, boleh ngobrol?" Aku suruh dia masuk. Dia duduk di tepi kasur, mainin ujung selimut. Lama diam. "Kenapa, nak?" Tanyaku lembut. Dia tarik napas dalam. Lalu bilang sesuatu yang bikin aku terpaku. "Bu, sebenarnya aku nggak lumpuh total waktu itu. Aku kira salah dengar." "Apa?" Dia lihat aku, matanya tulus. "Waktu jatuh dari lantai 2, aku memang sakit. Tapi dokter bilang, aku cuma cedera ringan di saraf. Aku masih bisa gerak, cuma butuh waktu dan latihan." Aku gemetar. "Terus, kenapa kamu pura-pura nggak bisa jalan?" Dia diam sebentar. Lalu suaranya pelan, tapi tegas. "Karena aku lihat ayah mulai jauh. Aku dengar dia marah-marah ke ibu. Aku takut. Kalau aku sembuh cepat, ayah bakal pergi lebih cepat." Air mataku langsung jatuh. Jadi, aku pura-pura. Aku sengaja nggak gerak. Aku sengaja nangis tiap kali dia deketin aku. Biar dia merasa bersalah. Biar dia tetap di rumah. Dia lihat lantai. Tapi,
Dia tetap pergi. Bahkan bilang aku beban. Aku peluk dia sekuat tenaga. Nangis tanpa suara anakku. Rela jadi cacat di mata orang demi menyelamatkan keluarganya. Kenapa baru sekarang kamu bilang, Nak? Tanyaku sambil usap pipinya, karena dulu ibu lagi susah banget. Aku nggak mau ibu tambah sedih. Aku pikir mending aku sembuh pelan-pelan, biar ibu punya alasan buat terus berjuang. Dia senyum kecil. Dan pas ibu mulai kuat, aku mulai sembuh beneran. Aku janji dalam hati, kalau ayah balik, aku bakal jadi orang yang bikin dia nyesel seumur hidup. Aku nggak bisa ngomong. Cuma bisa peluk dia erat-erat. Bayangin, anak usia 3 tahun, dengan pikiran sebesar itu. Dia nggak cuma korban. Dia pahlawan kecil yang rela mengorbankan kenyamanannya buat melindungi ibunya. Sejak hari itu, pandanganku ke Dava berubah. Dia bukan cuma anak yang sembuh dari lumpuh. Dia anak yang memilih jadi lumpuh. Demi cinta, dan yang paling menyakitkan, Raka nggak pernah tahu dia pergi menghina meremehkan. Padahal anaknya rela jadi cacat buat mempertahankan dia. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, Raka datang lagi. Kali ini, dia bawa surat. Minta izin ketemu Dava. Mau minta maaf beneran. Tapi Dava cuma bilang, aku udah maafin ayah sejak lama. Tapi maaf itu nggak berarti aku butuh dia. Aku tersenyum, karena anakku lebih dewasa dari kebanyakan orang dewasa. Tapi hidup belum selesai ngasih kejutan. Waktu itu hujan deras. Aku lagi lipat pesanan tangan kecil di ruang tamu. Dava latihan piano di kamarnya. Lagu yang dia mainin sekarang lebih cepat, lebih percaya diri. Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu. Aku buka. Raka berdiri di sana, basah kuyup. Nggak bawa payung, nggak bawa koper, cuma bawa surat dan mata merah. Ibu, boleh aku ketemu Dava? Cuma sebentar, katanya pelan. Aku ragu, tapi Dava dengar dari dalam. Dia muncul di ambang pintu, lihat ayahnya sebentar, lalu angguk. Boleh ya, tapi cuma 5 menit. Raka masuk. Duduk di kursi tamu, kursi yang dulu sering dia duduki waktu marah-marah. Sekarang, dia duduk kayak orang yang kehilangan arah. Dia lihat Dava, matanya berkaca-kaca. Kamu? Makin gede, Nak. Dava cuma angguk. Iya, Raka tarik napas. Aku dengar, kamu juara renang. Main piano juga, kamu luar biasa. Terima kasih, jawab Dava datar. Henning, hujan makin deras. Lalu Raka bilang, suaranya pecah. Aku nggak layak jadi ayahmu. Aku tahu itu, tapi boleh aku tahu, kenapa kamu bisa sembuh? Dokter dulu bilang, sebelum dia selesai, Dava potong, tenang, tapi tajam. Karena aku nggak pernah lumpuh total ya. Raka mengerjap, apa maksudmu? Dava lihat aku dulu, seperti minta izin. Aku angguk pelan. Lalu Dava cerita, semua, dari awal. Dia masih bisa gerak, tapi sengaja diam. Dia dengar Raka bilang ke nenek, aku capek jadi ayah anak cacat. Jadi dia berharap, kalau dia cacat, mungkin ayahnya bakal merasa bersalah. Dan tetap tinggal. Tapi ayah tetap pergi, kata Dava. Suaranya mulai gemetar. Jadi aku putusin. Kalau ayah nggak mau jadi ayah, aku bakal jadi anak yang nggak butuh ayah. Raka terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Kamu pura-pura? Fisiknya. Iya, selama hampir setahun. Sampai ibu mulai kuat. Sampai aku yakin, kami nggak butuh ayah buat bahagia. Raka tiba-tiba jatuh berlutut. Di lantai rumahku, lantai yang dulu dia injak dengan sombong. Ibu, Dava, maafkan aku. Suaranya pecah. Aku nggak tahu. Aku kira kalian lemah. Tapi ternyata, kalian jauh lebih kuat dari aku. Dia nangis. Bukan nangis biasa. Tapi nangis kayak orang yang baru sadar dia kehilangan harta paling berharga. Aku lihat Dava. Matanya juga berkaca-kaca. Tapi dia nggak peluk ayahnya. Cuma bilang, aku udah maafin ayah. Tapi maaf itu nggak berarti aku lupa. Raka mengangguk. Dia berdiri pelan, badannya goyah. Sebelum pergi, dia taruh amplop di meja. Ini, buat biaya sekolah Dava. Aku nggak minta dia pakai. Tapi, izinkan aku bantu. Walau cuma sekali. Aku nggak ambil. Tapi aku nggak usir dia juga. Dia pergi di tengah hujan. Tanpa payung. Tanpa kata. Dan malam itu, Dava pegang tanganku. Ibu, aku lega udah bilang. Tapi aku nggak nyesel pura-pura dulu. Kenapa, Nak? Karena kalau nggak begitu, aku nggak akan tahu betapa hebatnya ibu. Aku peluk dia erat. Dan di tengah hujan yang masih turun, kami berdua akhirnya benar-benar merdeka. Surat itu datang seminggu setelah hujan itu. Amplop coklat.
Tulisan tangannya masih sama, tapi goyah, kayak tangannya gemetar waktu nulis. Aku lihat Dava pegang surat itu di teras. Diam lama. Ibu, boleh aku baca sendiri? Aku angguk. Tentu nak, tapi ingat, kamu nggak wajib balas. Kamu nggak wajib apa-apa. Dia masuk kamar, tutup pintu. Aku duduk di luar, jantung berdebar. Bukan takut, tapi waspada. Aku nggak mau dia terluka lagi. 30 menit berlalu, Dava keluar. Matanya merah tapi wajahnya tenang. Ibu, ya minta maaf. Dia bilang, dia nggak pernah layak jadi ayah. Tapi dia pengen, suatu hari aku mau panggil dia ayah lagi. Aku tarik napas. Terus, kamu gimana? Dava senyum kecil. Aku nggak marah lagi, tapi aku juga nggak bisa pura-pura deket. Dia lihat surat itu sekali lagi, lalu lipat rapi. Dia bilang, dia bakal tinggal di kota sebelah, buka bengkel kecil. Dan kalau suatu hari aku butuh, dia bakal di sana. Aku peluk dia. Kamu nggak harus putusin sekarang, nak. Kamu punya seumur hidup buat memaafkan. Atau enggak. Tapi Dava geleng. Aku udah putusin, Bu. Dia tarik napas dalam. Aku nggak butuh ayah buat jadi siapa aku sekarang. Tapi kalau suatu hari dia benar-benar berubah, mungkin aku bisa ngajak dia nonton aku lomba renang. Cuma itu, aku nangis. Bukan karena sedih. Tapi karena bangga luar biasa, anakku nggak dendam, nggak benci. Tapi juga nggak bodoh, dia tahu. Maaf itu hak dia berikan, bukan kewajiban. Beberapa hari setelah itu, Dava daftar kejuaraan renang tingkat ASEAN. Pelatihnya bilang, dia punya potensi masuk tim nasional para Olimpiade. Dan di hari pertama latihan intensif, Dava bilang sesuatu yang bikin aku tersenyum sepanjang hari. Ibu, nanti kalau aku menang, kita foto bareng. Cuma kita berdua. Kita nggak perlu orang lain buat jadi lengkap. Aku peluk dia erat. Kita emang udah lengkap. Nah, sejak dulu, dan disitulah aku sadar. Raka pergi bukan akhir dari kisah kami, tapi awal dari kekuatan kami berdua. Dia kira kami lemah karena Dava lumpuh, tapi justru disitulah kami menemukan kekuatan sejati, cinta yang nggak butuh pengakuan, perjuangan yang nggak butuh saksi, dan kemenangan yang nggak butuh pujian. Tapi hidup masih punya satu kejutan terakhir. Beberapa bulan setelah surat itu, Dava ikut kejuaraan renang ASEAN untuk atlet disabilitas. Aku duduk di tribun, genggam tas kecil berisi foto waktu dia masih kecil, pas dia lumpuh, pas dia pertama kali berdiri, pas dia pegang medali pertamanya. Dia turun di nomor 100 meter gaya bebas. Saat peluit dibunyikan, dia melompat, dan seperti ikan yang akhirnya pulang ke laut, gerakannya kuat, cepat, penuh keyakinan. Di 25 meter terakhir, dia melesat. Dan saat kepalanya muncul di garis finish, dia juara kedua. Tapi yang paling berkesan bukan medali emas atau perak, tapi saat dia naik podium, lihat ke arahku, lalu senyum lebar sambil tunjuk aku. Seolah bilang, ini buat ibu. Aku nangis. Tapi kali ini air mata bahagia setelah acara wartawan datang. Mereka tanya, siapa yang paling berjasa dalam hidupmu, Dava? Tanpa ragu, dia jawab ibuku. Dia nggak cuma jadi ibu. Dia jadi ayah, guru, pelatih, dan sahabatku. Kalau nggak ada dia, aku mungkin masih di kasur, pura-pura nggak bisa jalan. Aku terkejut dia sebut itu di depan umum. Tapi dia lihat aku, senyum. Udah waktunya dunia tahu, Bu. Cinta sejati itu bukan yang pergi, tapi yang tetap di sini, pas semuanya hancur. Malam itu, kami makan nasi goreng di warung langganan. Tempat aku dulu jualan nasi bungkus. Bu Siti lihat kami, langsung peluk Dava. Dulu aku lihat kamu merangkak. Sekarang kamu terbang, kami ketawa. Tapi di balik tawa itu, ada rasa syukur yang nggak bisa diucapkan. Beberapa minggu setelah itu, aku terima surat dari kampus, aku lulus ujian akhir terapi okupasi dengan predikat cum laude. Dan nggak lama setelah itu, tangan kecil resmi jadi UMKM binaan pemerintah kota. Aku buka pelatihan gratis buat ibu-ibu yang punya anak disabilitas. Ajarin mereka bikin alat bantu, kelola usaha, dan yang paling penting, jangan pernah menyerah, Raka. Dia masih di kota sebelah. Kadang kirim kabar lewat pesan, nggak minta ketemu, cuma bilang, aku bangga sama kalian. Aku nggak balas, tapi aku nggak blokir juga, karena sekarang aku udah damai. Nggak butuh dia minta maaf. Nggak butuh dia kembali. Cukup dia tahu, dia kehilangan sesuatu yang nggak ternilai. Dan Dava, dia sekarang latihan buat Olimpiade para renang. Mimpinya sederhana. Aku pengen dunia lihat lumpuh itu bukan akhir. Itu cuma awal dari keajaiban. Aku pegang tangannya erat-erat. Kamu udah jadi keajaiban itu sendiri, nak.
Dan di suatu sore, pas kami duduk di tepi kolam renang, matahari terbenam, angin sepoi-sepoi, Dava bilang sesuatu yang jadi penutup sempurna buat kisah kami. Ibu, kita nggak butuh dia. Kita punya satu sama lain. Aku peluk dia. Dan di saat itu aku tahu, kami nggak cuma selamat. Kami menang. Kalau kamu pernah merasa sendirian, kalau kamu pernah ditinggal orang yang kamu percaya, ingatlah, kekuatanmu nggak diukur dari siapa yang di sampingmu, tapi dari seberapa kuat kamu bangkit meski sendirian. Terima kasih sudah menemani kisah kami sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang yang butuh semangat hari ini. Karena di balik setiap luka, selalu ada keajaiban yang menunggu untuk lahir. Kalau kamu merasa terhubung dengan ceritaku, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, Salsabiela Bercerita, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita perempuan kuat lainnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.